Hai halo Sobat Pijara, bersama host Jamil di sini dan kamu lagi mendengarkan Pijara Podcast edisi Open, obrolan pintar tentang pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, telah hadir pada podcast Pijara kali ini, yaitu seorang yang sangat menginspirasi dan juga menjadi motivator di Kabupaten Sumeneb tercinta ini. Please welcome Ayu Rosalinda. Halo Kak Ayu, gimana nih kabarnya Kak Ayu? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah, lumayan lama ya kita tidak bertemu. Iya, lama Iya, banget. iya betul. Akhirnya kita bertemu di podcast Pijara hari ini ya Kak, yang akan berbicara tentang pendidikan nih Kak. Nah, sebelum itu, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pendidikan, aku mau tanya nih, apa sih yang ada di benak pikiran Kak Ayu jika mendengarkan sebuah kata pendidikan nih Kak? Oke, Kak Sauki. Kalau misalnya kita membahas tentang pendidikan ya, Kak, tentunya tidak akan ada habisnya apalagi di negara kita, yaitu negara Indonesia. Dan dua kata yang terlintas di pikiran saya tentang pendidikan, yaitu kebebasan dan kesetaraan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena kalau kita mengaca pada sebuah buku yang judulnya Pendidikan Kaum Tertindas, di mana dalam buku tersebut bahwa pendidikan adalah tentang bagaimana menghadirkan sebuah keadilan, memampukan seseorang untuk mengubah dunianya. Jadi pendidikan itu seharusnya membebaskan bukan menindas. Wah, sangat luar biasa sekali nih tanggapan dari Kak Ayu tentang pendidikan. Tadi aku sempat mendengar Kak Ayu mengatakan tentang sebuah kesetaraan dan juga kebebasan nih. Dan juga aku mendengar Kak Ayu itu mengatakan sebuah membebaskan bukan menindas. Itu ada hal tersendiri nggak dari hal tersebut Kak Ayu? Atau itu hanya sebuah kata-kata mutiara nih dari Kak Ayu? Oke, tentunya saya mengatakan seperti itu pasti ada maknanya. Dimana kalau kita melihat kondisi pendidikan di negara kita ini, Kak, bahwa banyak sekali ketimpangan pendidikan yang ada di negara kita ini. Ketimpangan yang dimaksud seperti apa? Karena kalau kita mengaca tadi pada perkataan dua kata tersebut, yaitu kebebasan bukan menindas, tentunya pastinya pasti ada kesetaraan. Dan banyak sekali ketimpangan-ketimpangan pendidikan yang ada di negara kita. Dan pada kenyataannya, negara kita ini semakin tahunnya itu semakin meluluskan orang-orang yang semakin memperkuat ketimpangan itu, memperkuat struktur ketimpangan itu, bukan malah menyelesaikan ketimpangan itu. Di mana juga dalam buku tersebut, yaitu Pendidikan Kaum Tertindas, ada namanya pendidikan gaya bank, Kak. Pendidikan gaya bank itu di mana seorang dosen, seorang guru menyetorkan pengetahuannya kepada siswa yang dianggap kosong. Nah, Oh iya. sehingga siswa itu mendengarkan, tapi mereka masih belum memahami gitu. Mereka hanya mendengarkan, tapi tidak ada interaksi di antara keduanya, sehingga tidak ada nih mereka berpikir kritis, tidak ada hal-hal yang bisa mereka utarakan, karena di mana guru itu hanya menyetorkan saja, dan mereka pasif dalam mode seperti itu, jadi tidak ada mereka berpikir kritis, bertanya gitu. Dan di mana juga Kak, sering saya temui bahwa banyak sekali kalau saya sering sharing-sharing ya dengan mahasiswa, terus dengan teman-teman yang lain, bahwa terkadang ketika ada siswa, ada mahasiswa yang bertanya tentang kepahaman mereka yang tidak paham tentang matematika, fisika, kimia, itu seringkali guru atau dosen itu mengecap mereka itu bodoh. Nah itu seringkali terjadi Kak di lingkungan saya, apalagi di lingkungan SMA. Dan ada lagi juga ketika misalnya mereka sering bertanya, dicap caper lah, dicap sok lah gitu. Dan seharusnya itu tidak sepantasnya mereka tuh dicap bodoh atau goblok. Karena bagaimanapun, menurut Charles Vigot dan koleganya dalam History of Education, bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses di mana mereka bisa mengembangkan pengetahuan, etnis, untuk mencapai kompetensi sosial. Sehingga sangat sempit sekali Kak ketika kita memaknai pendidikan hanya pinter dalam ilmu pengetahuan saja. Karena bagaimanapun pendidikan itu adalah terbentuknya mindset seseorang untuk menyelesaikan persoalan secara sistematis. Sehingga mereka bisa berpikir kritis. Nah, tapi seringkali saya temui bahwa terkadang kalau misalnya ada mahasiswa nanya ke dosennya atau mengkritik, itu seringkali dosen itu bilang, siapa yang lebih tahu? Siapa yang sudah lama di ilmu pendidikan gitu. Nah, sehingga mereka pasif, mereka takut untuk bertanya. Padahal dengan bertanya itulah terbentuknya mindset untuk berpikir kritis.
Dan itu sangat memperhatikan sekali, Kak, dan itu seharusnya tidak boleh seperti itu. Nah, aku setuju dengan pendapat Charles Vigo tadi bahwasanya pendidikan itu untuk mengembangkan pola pikir kita, untuk membuka mindset kita. Terkadang ya teman-teman, seorang pelajar itu takut bertanya itu bukan gara-gara mereka tidak mendengarkan, akan tetapi takut mereka dijudge bahwasanya mereka itu terlihat bodoh gitu. Jadi mending mereka itu nggak bertanya gitu daripada mereka dijudge gitu. Nah, mindset itu Kak yang harus dirubah dari seorang pelajar. Nah, berbicara tentang mindset juga nih Kak Rosalinda, di Indonesia pendidikan itu masih belum merata. Bahkan di kenyataannya di daerah kita sendiri nih Kak, pendidikan itu masih tidak dapat diakses atau bisa diakses hanya minimum. Nah, juga kemarin aku sempat baca di sebuah kutipan buku bahwasanya siswa itu berhenti bermimpi karena atap kelasnya itu berlubang. Nah, menurut kakak itu gimana tuh terhadap kutipan tersebut? Oke, kutipan tersebut sangat banyak sekali maknanya ya, Kak, karena ada seorang yang berhenti bermimpi karena atap sekolahnya itu bocor. Itu sebenarnya maknanya sangat luar atau sangat besar sekali, di mana karena kalau kita membicarakan tentang kebebasan berpendidikan tadi, bahwa semuanya itu berarti setara. Pendidikan seharusnya itu setara, karena setiap warga, setiap masyarakat itu berhak mendapatkan akses pendidikan yang sama. Nah, kalau misalnya kita membicarakan tentang kesetaraan pendidikan, kita mengaca deh pada undang-undang negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar pada pasal 31 ayat 1 yang bunyinya setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Dan pada ayat kedua, Betul. setiap warga negara wajib berpendidikan dasar dan negara wajib membiayainya. Nah, kalau kita mengaca pada hal tersebut, pastinya tidak ada nih alasan warga atau masyarakat yang putus sekolah karena tidak adanya biaya finansial. Tapi kenyataannya, faktanya Kak, bahwa semua itu hanya tinta di atas putih aja, hanya hitam di atas kertas aja, karena faktanya banyak sekali nih, saya sering dengar, bahkan kakak juga pasti sering mendengar ya, bahwa banyak anak putus sekolah karena kekurangan biaya untuk sekolah. Iya, banyak banget faktanya ya. Bener banget, biaya pendidikan sekarang makin tinggi dan banyak sekali anak yang berpikir udahlah ngapain sekolah, mending langsung kerja bantuin orang tua gitu ya. Dan banyak sekali di pelosok-pelosok negeri sana yang tidak berpendidikan atau tidak sekolah mulai dari kecil karena tidak adanya biaya, dan untuk mengakses pendidikan itu sangat sulit Kak, mulai dari jalannya, mulai dari fasilitasnya. Nah, seharusnya itu menjadikan perhatian penting buat negara, karena bagaimanapun setiap orang itu berhak mendapatkan akses pendidikan yang sama. Jadi seharusnya negara tidak menutup mata dengan semua yang terjadi gitu. Iya, betul banget. Aku setuju sih dengan pendapat Kak Rosalinda, tapi kenyataan pahitnya memang seperti itu, Sobat Pijara. Bahwasanya di Indonesia itu tidak hanya 5 sampai 10 anak yang putus sekolah, tapi menurut datanya itu sebanyak 3,9 juta anak muda yang ada di Indonesia itu mengalami putus sekolah gara-gara kekurangan ekonomi. Nah, berbicara tentang ekonomi juga nih Kak Rosalinda, tentang ekonomi, bukan hanya siswanya nih yang terkena dampak tersebut, akan tetapi gurunya pun masih terkena dampak tersebut. Mungkin Kak Rosalinda pernah melihat di platform media sosial kemarin sempat viral ya Kak tentang bahwasanya menteri mengatakan gaji guru itu dianggap sebuah beban. Guru itu bisa mencari pendapatan itu selain menjadi tenaga pendidik. Padahal menurut data dan juga faktanya, gaji rata-rata guru honorer itu di rata-rata 200 sampai 500 ribu rupiah. Bayangkan seorang guru hanya digaji sekitar 200 sampai 500 ribu rupiah. Di belakang itu masih mikir, besok aku makan apa, besok bakal bisa membiayai keluarga atau gimana gitu. Nah, menurut Kak Rosalinda gimana atas fakta yang ada di lapangan tersebut? Oke Kak, saya juga sempat tuh kemarin baca, karena tuh sempat rame kan, seorang menteri yang dengan lantangnya mengatakan gaji atau dosen guru itu apakah semuanya harus negara yang nanggung, apakah tidak ada partisipasi dari masyarakat. Hal itu menjadi suatu hal yang mencengangkan bagi saya ketika saya mendengar statement dari seorang menteri seperti itu. Karena bagaimanapun pajak saat ini tuh semuanya kena pajak Kak. Kita menggunakan fasilitas negara kena pajak, gaji kena pajak, semuanya kena pajak. Dan partisipasi apa lagi yang diinginkan negara
oleh rakyatnya gitu. Padahal sekolah saja banyak nih masyarakat yang membangun sendiri. Bahkan mereka sampai membangun kurikulum sendiri, Kak. Nah, Betul. tapi dengan lantangnya seorang menteri mengatakan bahwa gaji dosen atau gaji guru itu apakah ada partisipasi dari rakyat. Padahal ya, kalau kemarin saya baca-baca, apakah sudah keenakan negara dengan angka 724,3 triliun, yaitu 20% dana APBN untuk pendidikan. Nah, tapi dengan fasilitas yang masih belum terpenuhi, gaji guru masih saja rendah, sekolah-sekolah banyak saja yang rusak, dan bahkan fasilitas-fasilitas di sekolah-sekolah itu belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, pertanyaannya kemana nih semua dana 20% APBN itu kalau tidak digunakan dengan hal seperti itu? Bahkan, Kak, ada sampai guru yang rela ngutang karena untuk memenuhi biaya hidupnya. Dan bahkan menurut survei atau menurut data, 74% guru atau dosen itu ngutang karena tidak bisa memenuhi gaya hidupnya atau biaya hidupnya sehari-hari. Dan itu menjadi perhatian penting seharusnya, Kak. Karena apa? Dengan angka 724,3 triliun, seharusnya itu bisa mengatasi semua persoalan-persoalan pendidikan yang ada di negara kita. Karena bayangkan aja, Kak, kemarin ada nih sempat nih video juga yang viral, yang itu salah satu konten kreator di mana ada salah satunya itu Erika Ricardo, Kak, yang dia membangun sekolah sendiri di NTT. Karena kenapa? Karena di sana itu sudah tidak layak pakai sekolahnya. Dia membangun sekolah dan saat ini juga dia membangun sekolah lagi, Kak, di NTT. Dan itu seharusnya yang dimana pendidikan itu menjadi perhatian negara, seharusnya negara yang punya peran penting dalam pembangunan pendidikan, ini malah konten kreator itu yang punya peran penting dalam pembangunan pendidikan gitu. Dimana juga kemarin nih, Kak, Kakak sempat nggak lihat video viral yang seorang anak SD atau SMP yang mengakses pendidikan itu sampai bergantung. Jadi nggak ada jembatan nih untuk menuju ke sekolahnya. Iya betul, itu seliweran nggak sih di FVP kemarin? Nah benar banget, sampai bergantung loh, Kak, sampai bergantung untuk mengakses pendidikan itu dari saking tidak ada aksesnya jembatan kayak atau apalah gitu intinya ya. Kalau itu sangat berbahaya sekali. Sampai ada konten kreator yaitu Willy Salim kalau nggak salah membangun sebuah jembatan untuk mengakses pendidikan itu gitu. Karena bagaimanapun seharusnya ini menjadi tanggung jawab negara, loh ini kok malah menjadi tanggung jawab konten kreator itu ya. Seharusnya negara malulah gitu ya, setidaknya malulah kepada konten kreator itu. Masa semuanya harus rakyat sih gitu kan? Iya betul banget. Hal tersebut kayak apa ya, isu itu mengatakan seolah-olah pemerintah itu melepas tangan akan hal-hal tersebut, akan hal-hal viral tersebut. Dan juga isu ini seakan-akan itu menggampangkan profesi seorang guru. Padahal ya kalau dilihat ya teman-teman, seorang apoteker, seorang dokter, tentara, polisi itu lahir dari didikan seorang guru. Benar banget. Nah, juga sempat Kak kemarin kita membuka Q&A untuk Pijara Podcast di sini, ada yang bertanya nih ke Kak Rosalinda mengenai tentang bahwasanya kurikulum di Indonesia itu sudah berganti sebanyak 12 kali nih Kak Rosalinda. Nah, mereka mengatakan itu seakan-akan pemerintah itu menjadikan generasi emas bangsa ini sebagai bahan uji coba atas kurikulum mereka gitu, Kak. Nah, gimana nih pendapat Kak Rosalinda atas pertanyaan tersebut? Oke, Kak. Kalau saya juga sebenarnya ini menjadi salah satu korban pergantian kurikulum yang dimana kita belum paham tentang kurikulum A malah diganti dengan kurikulum B. Kita belum ngerti kurikulum B malah diganti ke kurikulum C. Dan salah satu dampaknya dari pergantian kurikulum ini, Kak, kemarin ada nih sebuah video yang viral, mungkin ini lewat juga di FVP Kakak ya, anak SMP atau bahkan anak SD itu ditanya 2 kali 3 itu tidak bisa ngejawab, Kak. Padahal seharusnya kemampuan dasar perkalian itu sudah dikuasai ketika mereka SD. Dan bahkan, Kak, ada di berita bahwa 100 anak SMP di Buleleng, Bali itu tidak bisa membaca dan menulis. Dan ada juga sebuah survei atau sebuah data yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi lulusan sarjana di Indonesia itu kalah dibandingkan lulusan SMP yang ada di Denmark. Nah, seharusnya hal itu menjadi suatu hal yang penting bagi negara, perhatian yang penting, karena ini menurut saya ini masalah besar, Kak. Dimana seharusnya anak SMP sudah bisa perkalian, karena ini adalah kemampuan dasar, pengetahuan dasar yang seharusnya sudah dikuasai sejak SD. Iya, betul. Bahkan
Sejak TK pun kita diajari untuk menulis, untuk membaca A, B, C, D, sampai Z lah intinya ya. Dan ini malah anak SMP tidak bisa membaca dan menulis. Nah, ini seharusnya ada sesuatu yang salah, dan ini adalah masalah yang besar bagi negara. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan salah satu halnya yaitu juga pergantian kurikulum, juga di mana perhatian dari negara itu juga kurang. Jadi karena mereka fondasinya tidak kokoh nih Kak saat SD, ibaratkanlah ya, mereka mempunyai target ketika SD ada di level 10 untuk naik ke SMP. Tapi mereka masih ada di level 5. Tapi mereka sudah naik ke bangku SMP. Jadi fondasi mereka ini kurang kokoh gitu. Dan salah satu faktornya juga, Kakak pernah nggak sih sering dengar atau sering ngebaca lah komen-komen netizen, bahkan sekarang ada isu bahwa UN akan ada kembali kan ya. Iya, Ya, betul. ujian nasional akan diadakan kembali. Dan itu banyak sekali nih netizen yang bilang kayak gini, itu tuh di Amerika nggak ada UN, itu tuh di negara Cina metode pembelajarannya kayak gini, itu tuh di Australia pembelajarannya cuma ada 10. Nah, seharusnya pemikiran seperti itu tidak dinormalisasikan, atau kita tidak boleh nih asal meniru metode pembelajaran di negara lain, metodenya apa? Karena apa? Ibaratnya nih Kak, contohnya lah ya, saya mau membangun rumah, Kakak juga sedang membangun rumah, terus saya lihat nih, Kakak membangun rumah sudah ada di tahap masang genteng, dan saya karena saya meniru Kakak, loh itu Kakak sudah membangun ada di fase pembangunan genteng lah intinya. Saya juga mau ngasih atap lah, mau ngasih genteng lah. Padahal saya fondasinya masih belum ada. Tiang rumah saya masih belum berdiri gitu. Bagaimana cara saya memasang genteng kalau tiangnya aja belum berdiri? Nah, itu salah satu faktornya juga Kak. Karena bagaimanapun, level pendidikan itu ada 5. Ada namanya poor, ada fair, ada good, sama excellent. Katakanlah poor ini di level angka 1 dan excellent ini ada di level 5. Dan kalau misalnya kita mengacak pada negara Jepang, kalau kita mau membandingkan, anggap saja negara Jepang itu ada di level 5. Dan pendidikan kita ini ada di level 1. Nah, kalau misalnya kita mau meniru metodenya negara Jepang, tidak bisa Kak, karena mereka sudah di level 5. Seharusnya metode pembelajarannya kita ini masih di level 1 untuk menuju ke level 2. Dan caranya apa? Yaitu kita menyiapkan nih guru-guru yang memang sudah benar-benar mampu gitu untuk memberikan pengetahuan dasar kepada siswanya. Karena ini juga bukan masalah mereka ya, bukan salah siswa ya, karena ini juga salah orang dewasa, ini juga menjadi perhatian buat negara, karena negara lah yang mengelola uang pendidikan dan mengelola sumber daya. Seharusnya negara tahu pendidikan mana yang harus diberikan kepada siswa. Dan sekarang itu gampang Kak, untuk lulus pendidikan itu gampang. Banyak guru yang mempunyai pengetahuan itu banyak, tapi untuk memberikan informasi, untuk mentransfer informasinya kepada siswa itu sedikit. Maka pentinglah untuk mencari guru-guru yang memang bisa memberikan pengetahuan dasar kepada siswa, sehingga mereka mempunyai fondasi sejak sekolah dasar gitu. Iya, betul banget. Berarti kalau dari tanggapan Kak Ayu Rosalinda nih, kita sebagai negara Indonesia dan juga pemerintah itu harus lebih aware dan juga harus lebih prihatin terhadap pengelolaan pendidikan. Benar Jadi banget. kita tidak harus menjiplak negara lain ya. Kita harus mengetahui kendala-kendala yang dimiliki oleh kita dan juga celah-celah yang dimiliki oleh negara kita. Jadi kita juga harus tahu nih proses dari 1, dari 2, dari 3, bukan langsung loncat ke 5, betul itu. Ya, Nah, benar. juga teman-teman berbicara tentang kurikulum seperti tadi ya Kak, banyak sekali mengatakan bahwasanya kurikulum kita sering mengikuti kurikulum luar. Bahkan di negara kita itu belum mengevaluasi SDM, belum mengevaluasi kekuatan, sehingga kita tidak tahu apa sih kekurangan dari SDM kita dan juga apa kelebihan dari SDM kita yang dapat kita raih. Oke, karena sudah banyak ya Kak Rosalinda bincang-bincang dan obrolan-obrolan penting kita pada sore kali ini. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita, ada solusi ataupun saran nih dari Kak Rosalinda untuk dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Oke Kak, kalau kita membicarakan tentang saran, apalagi tentang 3 hal yang kita bahas tadi, yaitu tentang kebebasan berpendidikan, tidak adanya penindasan dalam berpendidikan, terus tentang kesetaraan. Yang pertama, untuk menyelesaikan tentang ketimpangan itu sendiri, seharusnya negara kita ini punya focal point dalam pendidikan. Jadi mau pakai gaya metode apa pendidikan itu? Focal point seperti apa? Misalnya contohnya, negara kita saat ini mempunyai metode pembelajaran itu feudalisme, di mana seorang dosen menjelaskan di depan
Tapi seorang mahasiswanya itu pasif mendengarkan, tapi dia takut untuk memberikan kritik atau saran. Nah, itu yang dinamakan feodalisme. Seharusnya tempat ruang belajar itu adalah tempat diskusi, baik antara guru, dosen, ke siswa, atau ke mahasiswanya, gitu. Jadi mereka seharusnya bisa menyuarakan pendapat-pendapatnya. Nah, itu jadi seharusnya negara ini punya focal point tentang gaya pendidikan yang mau digunakan. Jadi jangan sampai feodalisme gaya pendidikannya di sekolah maupun di kampus. Terus yang kedua, Kak, seharusnya negara itu punya komunitas, sebuah kelompok yang memang benar-benar disiapkan, yaitu mahir di bidangnya untuk melakukan asesmen kepada siswa yang ada di sekolah-sekolah di Indonesia. Kenapa saya katakan seperti itu? Biar mereka itu mempunyai fokus untuk mengevaluasi, untuk mencari tahu sebenarnya pendidikan ini mau dibawa kemana arahnya, dan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa. Pendidikan seperti apa, metode seperti apa, sehingga kalau misalnya sudah ada evaluasi, kalau misalnya sudah ada asesmen, jadi kita tahu nih metode atau kurikulum yang mau diberikan kepada siswa yang ada di sekolah-sekolah negara kita. Jadi kita nggak bisa nih pemerintah memberikan kurikulum sesuka mereka, karena bagaimanapun kurikulum itu yang akan menjalaninya itu siswa. Jadi kita harus menyesuaikan kepada sesuatu yang akan dididik gitu, yaitu kepada siswa. Sehingga tidak bisa nih kalau misalnya kurikulum itu asal diganti, asal diubah, tapi kita tidak tahu kondisi lingkungannya seperti apa, kondisi siswanya seperti apa itu. Maka pentinglah negara itu untuk memberikan komunitas atau kelompok yang memang benar-benar dikhususkan untuk memberikan asesmen kepada siswa yang ada di sekolah-sekolah kita. Terus selanjutnya, Kak, solusinya itu yaitu naikkan gaji guru. Kenapa saya katakan naikkan gaji guru? Jangan sampai guru yang ngajar di sekolah, tapi itu pemikirannya masih ada di rumah. Jangan sampai guru yang ngajar di sekolah itu masih memikirkan besok aku mau ngapain ya untuk memenuhi kebutuhan anak. Besok aku mau makan apa ya dengan gaji seperti ini. Itu jangan sampai. Biarkan guru itu fokus di sekolah, mereka tinggal nerima gaji, karena bagaimanapun, Kak, gaji guru di Indonesia itu sangat rendah. Kenapa saya katakan rendah? Kalau mengaca pada negara tetangga, nggak usah jauh-jauh lah, Kak, ke negara Malaysia, di mana gajinya per bulan itu 19 juta. Sedangkan di sini banyak sekali nih guru yang gajinya sangat rendah, bahkan sampai tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari gitu. Nah, itu juga sangat menjadi perhatian nih buat negara, naikkan gaji guru, karena bagaimanapun guru lah yang mendidik siswa-siswa, memberikan ilmu yang pertama kepada anak, kepada siswanya, karena bagaimanapun kalau gurunya merasa aman, siswanya juga aman, dan pendidikan ini juga untuk negara kan, Kak. Jadi Ya, betul. kalau mau pendidikannya tinggi, ya udah berikan juga guru itu suatu hal yang memang benar-benar mereka anggap kalau aku jadi guru berarti aku bisa nih hidupnya makmur gitu. Karena bagaimanapun banyak sekarang, Kak, orang pinter tapi dia nggak mau jadi guru dengan alasan Allah gaji guru cuma segitu, cuma berapa juta gitu. Mending saya jadi pengusaha, jadi pengusaha yang ulet gitu. Itu banyak, Kak. Terus yang selanjutnya yaitu naikkan kualitas pendidikan di negara kita, levelnya dinaikkan. Kenapa saya bilang naikkan kualitasnya? Karena banyak sekali, Kak, sekarang anak sekarang itu mengambil jurusan pendidikan di bangku perkuliahan karena satu alasan, mudah. Padahal kalau di negara luar, kalau kita mengaca atau membandingkan kepada negara luar, lebih sulit untuk masuk jurusan pendidikan dibandingkan kedokteran. Tapi sedangkan di negara kita lebih sulit untuk masuk jurusan kedokteran dibandingkan pendidikan. Nah, seharusnya pendidikan atau kualitas pendidikan di negara kita ini ditingkatkan biar mereka mempunyai fondasi yang kokoh, bisa benar-benar menyalurkan ilmunya kepada siswanya nanti gitu. Sehingga naikkanlah level pendidikan di negara kita ini. Biar apa? Biar tidak ada ketimpangan tuh. Biar tidak ada namanya penindasan sekali lagi. Jadi kalau misalnya pendidikannya itu kualitasnya naik, karena bagaimanapun gurulah yang akan melahirkan dokter-dokter, gurulah yang akan melahirkan salah satu hukum-hukum yang ada di Indonesia. Tidak akan ada dokter kalau tidak ada guru. Iya, tidak akan ada DPR sekali. kalau tidak ada guru. Tidak ada yang jadi hakim kalau tidak ada guru. Yang kunci pertamanya itu guru. Makanya naikkanlah gaji guru, tingkatkanlah level pendidikan yang ada di negara kita. Dan sekali lagi pertanyaannya, mau dibawa kemana arah pendidikan di negara kita ini kalau misalnya pemerintahannya masih menutup mata dengan persoalan pendidikan yang ada di negara kita ini. Jangan sampai jadikan pendidikan itu sebagai objek politik untuk menindas kaum yang di bawah. Wah, betul sekali. Sangat luar biasa ya, Sobat Pijara. Solusi dan juga saran dari Kak Ayu Rosalinda.
Aku di sini nih Kak sangat termotivasi, apalagi sobat-sobat Pijara yang mendengarkan podcast ini. Semoga nantinya dapat memberikan plan-plan kepada dunia pendidikan untuk lebih baik tentunya ya Kak. Dan di sini aku ucapkan banyak sekali terima kasih kepada Kak Ayu Rosalinda telah berpartisipasi di Pijara Podcast pada sore kali ini pada segmen open. Dan juga teman-teman aku ucapkan terima kasih juga telah menghadiri dan juga telah menonton podcast Pijara. Semoga podcast ini dapat merubah dan juga dapat menaikkan level tingkat pendidikan yang ada di Indonesia. Dan saya host Jamila Sauki Dan saya Ayu Rosalinda. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.